Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, saudara-saudariku, adik-adik dan para remaja yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semuanya berkumpul di rumah Allah untuk mencari ilmunya. Bermajlis ini tidak lain hanyalah untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mencari warisan orang yang mulia. Di majlis ilmu itu dibagikannya warisan Rasulullah SAW, dan para nabi tidak pernah memberikan kepada umatnya warisan dari sisi dunia, dari sisi harta. Karena Rasulullah sendiri telah mengatakan, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Innama warasul ilma. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Wa man akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian keberuntungan yang sangat besar. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, saudara-saudariku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga majlis ini majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis untuk mencari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang Arab Badui. Dia berjalan-jalan, kemudian melewati majlisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah termasuk ulama. Kemudian orang Badui mengatakan, kenapa kalian berkumpul-kumpul di sini? Mengatakan kepada jamaahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kepada murid-muridnya. Lantas Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ala mirasin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasibuna. Mereka ini sedang membagikan harta warisan. Artinya mereka ini ingin mendapatkan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sebagai motivasi bagi kita semuanya, bahwa di antara tanda kebahagiaan seseorang, keberuntungan seseorang, baiknya seseorang, yaitu dia mempunyai waktu untuk hadir di majlis ilmu. Hadir di majlis ilmu. Suaminya, istrinya, anaknya, masya Allah, ini merupakan kebahagiaan tersendiri. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya faqih terhadap agama, paham terhadap agama. Geraknya, langkahnya
apa yang dia lakukannya semua atas dasar ilmu. Alangkah bahagianya orang-orang yang dia diberikan waktu luang oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, kemudian dia melangkahkan kakinya untuk mencari ilmunya. Ini merupakan keberuntungan, kebaikan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara seiman yang dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini, malam yang penuh berkah ini, saya ingin menyampaikan tentang sebuah tema. Orang tua akan mendapatkan pahala dari amal anak-anaknya yang soleh, walaupun dia sudah nggak ada di muka bumi. Orang tua terus mendapatkan pahala dari anak-anaknya. Saya yakin di antara kita semuanya berkeinginan untuk mendapatkan pahala ketika dia sudah ada di alam kubur. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, agar kita atau orang tua kita bisa mendapatkan pahala terus mengalir sampai dia meninggal, atau ketika dia meninggal terus mendapatkan transferan pahala, bagaimana caranya? Yang pertama, menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh. Yang pertama, menjadikan diri kita orang yang soleh. Insya Allah dengan diri kita soleh sebagai anak, orang tua kita akan mendapatkan pahala atau tidak, Pak? Akan mendapatkan pahala. Karena anak itu adalah hasil dari usaha kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah dari hasil kalian, dari hasil usaha kalian. Ketika anak masih kecil, kita harapkan sekolah. Ketika dia sekolah, kita biayai. Ketika dia perlu diantar, kita antar. Ya. Kalau dia mau kuliah, bahkan sampai kita kuliahkan. Jamaah yang dicintai karena Allah SWT, maka kesolehan ini perlu dibanggakan oleh orang tua kita. Perlu kita usahakan dari sekarang. Ya. Perlu kita usahakan dari sekarang. Saudara seiman yang dicintai karena Allah SWT, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa hasanatihi ba'da mautihi. Di antara amalan dan kebaikan yang menyertai seseorang ketika dia sudah meninggal, ketika dia sudah tidak ada di dunia ini, yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang pertama adalah ilmu yang dia ajarkan, wa nasyarahu, dan dia sebarkan, wa waladan shalihan tarakahu. Yang kedua, anak soleh yang dia tinggalkan. Ini anak yang soleh yang dia tinggalkan, bapaknya sudah di alam kubur, orang tuanya tetap mendapatkan transferan pahala dari siapa? Waladan shalihan tarakahu, anak yang soleh yang dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, wa mushafan warasahu, mushaf yang dia wariskan, mushaf yang dia infakkan. Au masjidan banahu, yang keempat yaitu masjid yang dia bangun. Au baitan libnis sabili banahu, yang kelima yaitu rumah yang diperuntukkan
untuk orang-orang musafir. Yang kelima, au nahrun ajrahu, sungai atau sumur yang dia alirkan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Kemudian yang ketujuh yaitu sedekah yang dia keluarkan dari hartanya di waktu sehatnya, di waktu hidupnya. Yalhaquhu min ba'di mautih, yang terus bermanfaat sampai dia meninggal. Jamaah yang mencintai Allah SWT, disebut di dalam hadis yang lainnya disebutkan shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan shadaqatun jariyah yaitu adalah harta wakaf, tanah wakaf, kemudian dibangun untuk sekolahan. Orang tersebut terus mendapatkan aliran pahala. Ikhwan fillah, jamaah yang mencintai Allah SWT. Ini diantara hal yang bisa menjadikan seseorang terus mendapatkan transferan pahala ketika dia sudah meninggal. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai anak yang soleh yang senantiasa berdoa untuknya, beristighfar, memintakan ampun untuknya. Kadang kita membaca doa tapi tidak tahu arti dari doa itu. Padahal doa yang dipanjatkan itu adalah memintakan ampunan untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Tapi nggak pernah ngeh kalau dia ini berdoa untuk dirinya dan orang tuanya. Pernah dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, "Baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'a rajulun min Bani Salimah." Kami ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang dari Bani Salimah. Faqala, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima?" Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu atau amalan yang aku bisa berbakti kepada kedua orang tuaku walaupun orang tuaku sudah meninggal? Pernah dipertanyakan oleh sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Amal apakah yang bisa menjadikan saya berbakti kepada orang tua saya sedangkan orang tua saya itu sudah tiada? Rasul mengatakan, "Na'am, masih ada. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma," yaitu mensolatinya. Di sini kalau as-salatu ala artinya adalah mendoakan. Ya. Oleh karena itu mensolati mayit itu dalam konteksnya hadisnya adalah as-salatu alal mayyit. Ya, as-salatu alal mayyit. Biasanya kalau di Masjid Nabawi dan Mekah ketika selesai sholat biasanya nanti ada Bilal, dia memandangkan shollu ala al-amwat atau shollu ala al-mayyit, karena setiap sholat 5 waktu sering ada mayit yang disolati di sana. Ya. Biasanya Bilal mengumumkan setelah sholat, kemudian dzikir, kemudian muadzinnya mengatakan shollu ala al-mayyit. Ya. Jadi mendoakan kepada mayit, karena hakikatnya mensolati mayit itu adalah mendoakannya. Setelah takbir yang pertama yang dibaca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah di antara prolognya berdoa. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isinya adalah memuji Allah. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Semuanya sampai yang terakhir itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua yang dibaca apa? Shalawat. Ya, shalawat. Karena di antara runtutan berdoa, yang pertama adalah memuji Allah, yang kedua adalah shalawat. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Fatihah
Sholat tanpa Al-Fatihah itu batal. Begitu juga doa tanpa ada sholawat, maka seperti dia tidak berdoa. Ya. Kata Rasulullah SAW, ketika ada seorang laki-laki yang dia berdoa tanpa membaca sholawat, kata Rasulullah SAW, orang ini tergesa-gesa. Ajilah hada, orang ini itu tergesa-gesa. Kemudian qala lahu Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian berkata kepada yang wali ghairihi dan kepada yang lainnya. Rasul mengatakan, apabila seseorang berdoa, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi, kemudian selanjutnya adalah baru memanjatkan doa. Setelah memuji Allah pada takbir yang pertama, kemudian takbir yang kedua adalah bersolawat, kemudian takbir yang ketiga yaitu baru mendoakan si mayit. Karena sejatinya sholat mayit itu adalah mendoakan orang yang meninggal. Ikhwan fillah rahimakumullah, jemaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang tua kita itu merupakan tradisinya para nabi, tradisinya para ulama. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdoa sebagaimana disebutkan di dalam ayat 40 sampai 41 dalam surat Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai penegak sholat, mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan anak cucuku. Ya Rabbi, kabulkanlah doaku. Setelah itu dia berdoa, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Rabbu, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Ini di antara tradisinya tradisi mulia, amalan ibadah para nabi, yaitu mendoakan dirinya dan mendoakan kedua orang tuanya, baik ketika dia masih hidup maupun sudah meninggal. Terlebih ketika dia sudah meninggal. Walil mu'minina yawma yaqumul hisab, dan ampuni dosa-dosa orang-orang mukmin semuanya, di mana hari ditegakkan hisab itu pada hari kiamat. Kemudian di antara nabi yang lain yaitu Nabi Nuh alaihi salam pada surat Nuh ayat yang ke-28, Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Ya Rabb, ampunilah dosaku dan dosa dosa kedua orang tuaku. Jemaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya apa yang telah dilakukan oleh para nabi. Dalam hadis disebutkan waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Semoga kita semuanya mendapatkan anak-anak yang soleh yang nanti mendoakan kita semuanya. Jemaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita mendoakan kedua orang tua kita. Insya Allah kita akan didoakan anak-anak kita. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Kita mau didoain oleh anak-anak kita, maka kita doakan orang tua kita. Ya. Ada seseorang ditampar oleh putranya. Karena apa, Pak? Dia diam saja. Karena apa? Karena dia pernah menampar muka bapaknya. Ya khonfillah rahimakumullah, jemaah saudara-saudari yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan seseorang, Allah memuliakan, mengangkat derajatnya, kemudian dan itu disebabkan karena doa anaknya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala la yurfa'u lirrajuli ad-darajah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang.
Kemudian orang tersebut mengatakan, anni lihadihi. Atas dasar apa saya mendapatkan ini semua? Kemudian Rasul mengatakan, bidu'ai waladika laka, karena anakmu telah mendoakan dirimu. Siapa yang dicintai Allah SWT? Seseorang di akhirat kelak dia dimuliakan oleh Allah SWT bisa disebabkan karena doa anak-anaknya. Kemudian yang ketiga adalah memuliakan teman dekat kedua orang tua kita. Anak-anak yang soleh, yang menjalin hubungan dengan orang-orang dekat bapaknya. Ini yang sering terjadi di kalangan kita. Kalau bapaknya sudah meninggal, temannya itu nggak pernah kita sambangi, nggak pernah kita nggak kenal bahkan, nggak kenal dengan teman-teman bapak kita, nggak kenal. Ya. Ini adalah sebuah kisah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna rajulan min al-Arabi laqiya bi tariqi Makkah. Ada seseorang dari suku Badui, dia menjumpai Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anaknya Amirul Mukminin yang kedua. Dia menjumpainya di jalan menuju ke Makkah. Fasallama alaihi Abdullah. Abdullah menjumpainya, kemudian dia mengucapkan salam. Orang Badui itu datang langsung disalami oleh Abdullah bin Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia mulai mengucapkan salam. Karena apa? Ingin memuliakan dia. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabu. Kemudian pada waktu itu Abdullah bin Umar dia mengendarai keledai. Kemudian orang Badui itu disuruh naik. Ya. Kalau sekarang mungkin bawa motor kita ajak naik motor kita, naik mobil kita suruh masuk mobil kita. Wa a'tahu imamatan kana ala ra'sihi. Abdullah bin Umar mempunyai imamah, serban yang ada di kepalanya. Kemudian serbannya itu diberikan kepada dia. Ya, serbannya diberikan kepada dia. Faqala Ibnu Dinar. Ketika Ibnu Dinar, Abdullah bin Dinar melihat Abdullah bin Umar, faqulna lahu aslahakallahu. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepadamu, wahai Abdullah bin Umar. Innahumul a'rab wa innahum yardawna bil yasir. Wahai Abdullah bin Umar, dia itu orang Badui, orang pelosok. Ya, kalau dikasih sedikit aja sudah seneng banget. Apalagi sampai dikasih barang-barang istimewa antum. Faqala Abdullah Ibnu Umar mengatakan, inna aba hada kana wuddan li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapaknya orang Badui ini adalah teman akrab bapakku. Nah, teman akrabnya abiku. Nah, wuddan li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri silatul waladi ahlahu bi abihi. Sesungguhnya di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua yaitu menyambung hubungan yang dulu pernah disambung oleh kedua orang tuanya. Ya. Ahlahu bi abihi disebutkan adalah ikhwan abihi. Yang pertama adalah keluarganya, kemudian teman-temannya, kemudian orang-orang yang dekat dengan mereka. Ini. Dalam hadis yang lain, ba'da an yuwalliya, setelah keduanya telah tiada. Ya. Jamaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara yang dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di dalam memuliakan orang tuanya yang sudah meninggal. Ini kepada anaknya Pak ya, bukan kepada temannya Pak. Jadi apa? Karena bapaknya sudah meninggal, dia memuliakan anaknya.
anak dari temannya. Lebih-lebih nggak kenal lagi Pak ya. Teman, jadi bukan teman bapaknya, teman anak teman bapaknya. Ya qul fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia ini sangat memuliakan teman istri yang paling dia cintai. Istri yang paling cintai siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu, seakan-akan gak ada wanita lain selain Khadijah. Karena apa? Walaupun kata Aisyah, walaupun saya tidak pernah melihat Khadijah, tapi kecemburuanku kepadanya itu ada. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dabaha syata, ketika menyembelih kambing, dia potong-potong, kemudian dia mengatakan kepada bantunya, arsilu biha ila asdiqai Khadijah, kirimkan daging-daging ini kepada teman-teman Khadijah. Padahal Aisyah teman-temannya banyak apa? Banyak. Tapi apa? Arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Khadijah itu punya teman-teman. Ini daging-daging ini dikasihkan ke teman-temannya. Sehingga apa? Kecemburuan Aisyah itu muncul. Qul fillah rahimakumullah, Rasulullah mengatakan man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasil ikhwana abihi ba'da. Barang siapa yang cinta untuk menyambung bapaknya yang ada di dalam kuburnya, falyasil ikhwana abihi ba'da, maka hendaknya dia menyambung teman-teman bapaknya setelah bapaknya meninggal. Yang sering kita lupakan ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah informasi dari Abi Burdah radhiyallahu anhu. Saya ketika datang di kota Madinah, tiba-tiba Abdullah bin Umar mendatangi saya. Mendatangi saya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Atadri lima ataituka?" Apakah kamu tahu ada apa saya atau kenapa saya mendatangi kamu? Kemudian Abu Burdah mengatakan, "La, saya nggak tahu." Kemudian dia mengatakan, "Man ahabba an yasila abahu fi qabri fal yasil ikhwana bihi ba'da." Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang ingin menyambung bapaknya di kuburnya, maka hendaknya dia menyambung teman-teman bapaknya setelah bapaknya meninggal. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya bapakku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya hubungan erat ya dengan bapakku wahai Abu Burdah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat kita, dengan keluarga dekat orang tua kita. Ada jumpa beberapa orang ketika saya masih di Jakarta, sering bertanya, "Pak, rumahnya mana?" "Oh, rumah saya di sono, di Jawa." Jawanya pun di sono lah. Kemudian masih sering pulang nggak? Enggak, karena bapak ibu saya sudah nggak ada. Bapak ibu saya sudah nggak ada. Dia yang dicintai karena Allah SWT. Mungkin ini juga buat wawasan buat saudara-saudari kita semuanya. Rasulullah mengatakan al-khalatu bi manzilatil ummi. Atau dalam hadis yang lain, innal khalata walidatun. Sesungguhnya bibi itu kedudukannya seperti ibu. Kalau bapak kita, ibu kita sudah meninggal, maka hendaknya ketika mereka sudah tiada, maka sambunglah hubungan dengan saudari ibu kita. Ya. Hari raya biasanya ngasih amplop kepada bapak ibunya. Bapak ibunya sudah tidak ada. Gimana Pak? Amplopnya nggak jadi
Diberikan ke siapa-siapa ya Pak? Yang dulunya dikasih ke bapaknya atau ibunya, ketika mereka sudah meninggal, kasihlah kepada saudara dekatnya, yaitu bibinya, pamannya, dan orang-orang dekatnya. Ini yang sering kita lupakan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, yaitu bersedekah atas nama orang tua kita. Bersedekah atas nama orang tua kita. Bagaimana praktek para sahabat di dalam bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal? Sering di antara kita ingin bersedekah untuk mereka. Sampai nggak sedekahnya Pak? Sampai ulama sepakat sedekah yang dilakukan oleh anaknya untuk kedua orang tuanya itu sampai pahalanya kepada mereka. Ada sebuah kisah dari Sa'ad ibnu Mubadah radhiyallahu anhu. Tuwfiyat ummuhu wa hiya ghaibun anha. Ibunya meninggal dan dia tidak ada di tempat itu. Ibunya meninggal dan dia nggak ada di tempat tersebut. Faqala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Setelah itu langsung dia menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dan saya nggak ada di tempat waktu itu. Kalau sekarang apa Pak? Masya Allah, meninggalnya malam, nguburnya malam juga. Karena apa Pak? Nunggu anaknya yang ada di Papua, nunggu anaknya yang ada di Aceh, nunggu anaknya yang di mana gitu. Masya Allah. Ya. Hendaknya kita mempercepat penguburan orang tua. Faqala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, saya punya ibu meninggal dan saya enggak ada di tempat. Ayat fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Ya Rasulullah, apakah bermanfaat kalau saya bersedekah untuk orang tua saya, untuk ibu saya? Qala na'am. Iya, bermanfaat. Qala fa inni ushhiduka anna ha'idil mihrafa shadaqatun 'alaiha. Saya menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai saksi, ya. Anna ha'idil mihrafa, saya punya kebun yang sudah siap panen, ya. Saya punya kebun yang berbuah yang sudah siap panen. Shadaqatun 'alaiha. Saya sedekahkan untuk ibu saya. Ini yang dipraktikkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jamaah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bersedekah, maka itulah bagaimana para sahabat, para ulama di dalam bersedekah untuk orang tua mereka semua. Saya yakin kita semuanya ingin memuliakan ibu bapak kita ketika mereka sudah meninggal. Bagaimana caranya? Ini tadi ada lima hal tadi. Yang kelima adalah bersedekah untuk mereka. Ya, kita punya uang, kita sedekahkan. Ya. Kalau kita punya kebun, ya kita sedekahkan. Misalnya 2 kebun, satu untuk orang tua, sedekahkan. Kemudian yang satu untuk kita. Punya mobil, sedekah 1. Misalnya mobil Alphard 2, 1 disedekahkan ke masjid untuk ambulan. Insya Allah pahalanya ngalir nggak Pak? Ngalir. Insyaallah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau bersedekah, maka saya sampaikan lagi bagaimana cara bersedekah para sahabat, para ulama-ulama terdahulu. Itulah yang terbaik cara bersedekah mereka. Itulah cara bersedekah mereka untuk orang tua mereka. Ini sudah selesai belum? Selesai atau ada dulu? Oh gitu, oke. Ada dulu, silakan. Setelah itu nanti tanya jawab ya. Langsung aja. Oke. Bisa diadanya dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang saya
SWT. Kita lanjutkan kembali. Bersedekah untuk kedua orang tua kita. Ini ada sebuah pengalaman dari saya ketika kakak-kakak saya mengadakan sebuah acara yang tujuannya adalah bersedekah untuk bapak saya, orang tua saya yang sudah meninggal, rahimahullah. Kemudian misalnya ada ilan. Kemudian setelah itu dibuatlah acara itu. Kemudian saya sampaikan, saya akan memberi, tapi ada syaratnya. Saya akan memberi, bahkan saya akan memberikan 2 kali lipat dari kakak-kakak. Tapi saya mempunyai syarat. Silakan uang yang dari saya ini diamplopi, diberi nama sedekah untuk bapak atau tanpa nama juga tidak masalah. Kemudian silahkan khusus untuk uang ini langsung diberikan kepada anak-anak yatim atau orang-orang fakir miskin. Ini diantara yang pernah saya lakukan dan sampai tahun-tahun ini juga masih seperti itu. Karena ingin bersedekah yang seperti dicontohkan oleh para ulama. Sedekah ya sudah, sedekah kita ngasih uang kepada orang yang membutuhkan, orang fakir, orang miskin, anak yatim dan duafa. Dan insya Allah pahalanya akan sampai kepada bapak. Kemudian alhamdulillah itu diterima. Adapun uang-uang dari saudara yang lainnya itu digunakan untuk acara tertentu. Dan niatnya adalah apa? Sedekah. Niat mereka dari saudara saya juga ingin bersedekah untuk orang tua. Jamaah yang dicintai Allah SWT. Hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, Inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi. Saya punya bapak, kemudian dia meninggal, tapi dia itu meninggalkan harta yang banyak. Wa lam yusi, dan dia tidak meninggalkan wasiat. Dia tidak berwasiat apa-apa. Uangnya itu kalau saya gunakan untuk sedekah bagaimana? Fa hal yukaffiru anhu an atasaddaqa anhu. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa bapakku kalau saya gunakan untuk sedekah dan saya atasnamakan bapakku? Kata Rasulullah SAW, na'am. Iya. Artinya apa? Bapakmu akan mendapatkan pahala dari sedekah yang telah kau lakukan dari harta orang tuamu yang telah dia tinggalkan. Alhamdulillah, jemaah yang dicintai Allah SWT. Adab terhadap orang tua yang sudah meninggal diantaranya adalah bersedekah untuk orang tuanya. Insya Allah kaum muslimin sampai saat ini banyak orang-orang yang bersedekah untuk bapak dan ibunya. Hanya saja caranya mereka tidak melihat bagaimana cara para sahabat bersedekah untuk kedua orang tuanya. Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana cara bersedekah para sahabat, kemudian kita tiru sedekahnya itu, cara sedekahnya itu. Saya yakin di antara kita semuanya ingin membagikan orang tuanya di akhirat dengan bersedekah. Kemudian selanjutnya yaitu melunasi hutang orang tua, menunaikan nadarnya kalau dia telah bernadar dan menjalankan wasiatnya. Karena setiap mukmin itu tergantung kepada utangnya
Hutangnya dilunasi. Seorang mukmin yang meninggal, maka dia tergantung apakah dia orang soleh atau tidak. Itu tergantung hutangnya dilunasi atau tidak. Bahkan orang yang mati syahid, semua dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illa dain, kecuali apa? Hutangnya. Ya. Oleh karenanya jangan menyepelekan untuk membayar hutang. Sekecil apapun. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah didatangkan jenazah. Anak Nabi SAW utiya bi janazatin liyusalli 'alaiha, untuk disolati. Didatangkan jenazah agar Rasulullah itu mensolatinya. Faqala hal 'alaihi daynun, Rasul mengatakan apakah orang ini punya hutang? Qalu la. Kemudian mereka mengatakan enggak, dia enggak punya hutang. Fasalla 'alaihi, kemudian Rasulullah mensolatinya. Tsumma utiya bi janazatin ukhra, kemudian di lain waktu Rasulullah SAW didatangkan jenazah lain. Faqala, kemudian Rasulullah juga mengatakan seperti apa yang dikatakan di yang pertama tadi. Hal 'alaihi daynun, apakah dia punya hutang? Qalu na'am. Para sahabat mengatakan iya, dia punya hutang. Kemudian kata Rasulullah, sallu, salatilah mereka, salatilah dia, sallu ala sahibikum. Kalau itu salatilah dia, ya. Salatilah teman-teman kalian. Ya. Artinya apa? Rasulullah tidak mau mensolati orang ini yang masih mempunyai hutang. Ya. Faqala Abu Qatadah, alayya dainu ya Rasulullah. Kemudian ada namanya Abu Qatadah, dia lantas menjadi jaminannya. Ya Rasulullah, saya yang akan membayar hutangnya dia. Fasalla alaihi. Setelah itu Rasulullah SAW mensolati jenazah tersebut. Karena hutangnya sudah apa? Sudah mau dibayar oleh Abu Qatadah. Yang menjamin adalah Abu Qatadah. Ya khon fillah rahimahullah. Apabila orang tua kita, bapak kita meninggal kemudian mempunyai hutang, ya, maka sampaikanlah. Ya, sampaikanlah kepada orang yang dihutangi tadi. Saya akan menjamin hutangnya. Ya, saya akan membayar hutangnya. Saudara seiman yang dicintai oleh Allah SWT, mungkin sampai di sini ini masih ada 10 hal yang bisa kita kaji kembali, ya, karena waktu sudah jam 7 kurang 4 menit. Atau mungkin ada tanya jawab? Ada tanya jawab apa? Gak ada ya? Oke. Syukur kepada Bapak dan Ibu-ibu, adik-adik. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang berbakti kepada orang tuanya, dan semoga mereka semuanya akan menjadi anak-anak yang mendoakan orang tua kita, mendoakan kita semuanya, kemudian bisa mentransfer pahala untuk kita jika kita sudah meninggal kelak. Dan sebelumnya, apabila ada kesalahan maka itu dari saya. Apabila ada hal-hal yang tidak benar di hati Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.